Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, semua orang di Klan Xiao melihat seorang wanita berpakaian putih perlahan naik dari kedalaman gunung ke udara. Kemudian wanita berbaju putih muncul tepat 100 kaki dari semua orang di Klan Xiao. Di atas langit, pakaian putih wanita itu berkibar. Kulitnya seperti salju, dan wajahnya yang cantik tak tertandingi luar biasa. Daudi. Wanita berbaju putih di depan mereka ternyata adalah Daudi yang asli. Meskipun semua orang di Klan Xiao memiliki beberapa dauseng yang kuat, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan semua dauseng, mereka tidak bisa menjadi lawan dari Kaisar Dou di depan mereka. Ini adalah kesenjangan besar antara dauseng dan Daudi. Wanita berpakaian putih tidak berbicara, tetapi hanya memandang semua orang dengan dingin. Dokter kecil abadi. Melihat wanita berbaju putih yang tampak halus di langit, hati Xiaoyan sangat terguncang karena penampilan orang itu mirip dengan dokter kecil abadi. Tetapi wanita di depannya bukanlah dokter kecil abadi, karena tidak mungkin dokter kecil abadi muncul di benua Ki asal. Dan kekuatan dokter kecil abadi jauh lebih kuat daripada wanita berpakaian putih di depannya. Jadi siapa orang yang muncul di depannya? Mengapa dia memiliki penampilan yang sama dengan dokter kecil abadi? Faktanya wanita berbaju putih di depannya adalah inkarnasi eksternal dari peri tanpa hati. Saat itu peri Jue Qingdao yang mendirikan Jue Qingdao, sebelum dia menghancurkan kehampaan dan naik ke dunia keabadian, dia meninggalkan inkarnasi dirinya kepada Jiji Dao. Avatar di luar tubuh ini bertanggung jawab atas tugas penting untuk melindungi Tao yang kejam. Dalam keadaan normal, avatar dari para kejam akan berada dalam kondisi tidur nyenyak. Hanya ketika avatar yang kejam mengalami bencana besar, ia dapat dibangkitkan di beberapa tempat. Sebelumnya murid Jue Qingdao membangunkan avatar Jue Qingdao yang sedang tidur dengan menggunakan metode ledakan darah. Apa yang harus aku lakukan? Wanita ini sangat kuat. Seorang murid Klan Xiao bertanya pada Xiaoyan. Mendengar ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah pertempuran ini, meskipun Jue Qingdao berhasil dihilangkan, Klan Xiao juga menderita banyak korban. Dari 50 ahli dari Klan Xiao yang datang kali ini, hanya tersisa sekitar selusin. Dan di antara mereka ada juga beberapa orang kuat Dou yang gugur dalam pertempuran ini. Bahkan selusin orang yang tersisa sebagian besar terluka. Jika mereka benar-benar ingin bertarung dengan wanita berpakaian putih di depan mereka, orang-orang seperti Klan Xiao mungkin akan musnah. Sekarang, Xiaoyan masih memiliki kekuatan yang tersisa. Dan dia mungkin bisa melawan inkarnasi dari yang tak berperasaan. Kekuatan itu adalah andit mayat hidup yang tersembunyi di tubuhnya. Kaisar dunia bawah abadi, pinjamkan aku kekuatanmu untuk sementara waktu. Sebelum wanita berpakaian putih itu melancarkan serangan, Xiaoyan dengan cepat menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya. Dan segera menemukan pria itu tidur di dalam dirinya. Kaisar abadi. Tidak. Terakhir kali kamu bilang kamu ingin menemukan tubuh yang cocok untukku. Jadi aku meminjamkanmu kekuatanku untuk bertarung melawan Dewa Kematian. Akibatnya aku dipukuli oleh Dewa Kematian. Dan vitalitasku sangat buruk, rusak, dan aku belum pulih. Selain itu kamu belum memenuhi janjimu dan belum menemukan mayat untukku. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatanku lagi di masa depan. Ucap dari Kaisar Abadi. Aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Kamu bantu aku kali ini. Setelah aku melewati krisis ini, aku pasti akan menemukan tubuh yang cocok untukmu. Ucap dari Xiaoyan. Kamu berbohong kepadaku. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Kaisar Abadi jelas tidak menyukai trik Xiaoyan dan segera menolaknya lagi. Aku menghadapi masalah besar kali ini. Jika aku mati, aku khawatir kamu tidak akan memiliki tubuh untuk dipinjam. Jadi kamu bisa mengetahuinya kan? Ucap dari Xiaoyan. Kaisar Abadi memikirkannya juga. Setelah memikirkan di dalam hatinya, dia tersenyum dan berkata, "Itu benar. Jika kamu menutup tubuhmu,
Aku akan menjadi hantu yang kesepian. Aku tidak akan meminjamkanmu kekuatanku. Namun, kamu bisa beri aku kendali atas tubuhmu dan biarkan aku melawan musuhmu. Tidak apa-apa, ucap dari Kaisar Abadi. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terdiam. Kaisar Abadi ini benar-benar membuat angan-angan. Namun ini mungkin satu-satunya cara saat ini. Jadi dia segera berkata, "Baiklah, untuk sementara waktu, aku memberimu kendali atas tubuhku. Ingat, itu hanya sementara. Kamu tidak boleh mengambil kesempatan untuk mengambil kendali atas tubuhku lagi," ucap dari Xiaoyan. Mendengar peringatan Xiaoyan, Kaisar Abadi setuju. Setelah kesadaran Xiaoyan kembali, dia segera berteriak kepada orang banyak, "Aku akan menghentikan Daudi itu. Semua orang mundur dulu." Dan kemudian langsung pergi ke negara Dali. Dan aku akan pergi ke negara Dali untuk bergabung dengan kalian. Kamu? Mendengar ini banyak ahli di klan Xiao sedikit bingung. Aura Xiaoyan sudah sangat lemah saat ini. Di mata semua orang, Xiaoyan ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup semua orang. Semua orang tergerak dan tidak bisa tidak bertanya. "Ketua, biarkan aku menghentikannya. Kamu bawa semua orang pergi dulu." "Iya, Ketua, kamu pergi dulu. Kami akan berhenti nanti. Kami akan memblokir wanita itu untukmu. Ketua pergi dulu. Selama ketua baik-baik saja, ada harapan untuk klan Xiao kita. Semuanya, percaya padaku. Aku tidak akan melakukan apapun untuk mati. Ayo cepat, akan terlambat jika kalian tidak pergi." Xiaoyan berteriak pada semua orang, dan segera kesadarannya berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh, dan diliputi oleh kesadaran Kaisar Abadi. Tubuh ini bukan lagi milik Xiaoyan, tetapi dikendalikan oleh Kaisar Abadi. Hahaha, aku tidak bisa memikirkan hari di mana aku akan melihat matahari lagi. Napas kuat yang tak tertandingi ini. Dewa besar menyelimuti seluruh dunia. Xiaoyan yang asli sudah tidur di tubuhnya. Dan Xiaoyan saat ini bukan lagi Xiaoyan, tetapi Kaisar Abadi. Kaisar Abadi diselimuti awan iblis. Dan energi iblis mengerikan berguling-guling di sekelilingnya. Seluruh dunia diselimuti kekuatan sihir yang kuat. Semua orang di klan Xiao terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan. Tetapi semua orang bisa merasakan kekuatan Xiaoyan saat ini. Selain itu, semua orang sangat asing dengan Xiaoyan di depan mereka. Semua orang samar-samar merasa bahwa Xiaoyan di depan mereka bukan lagi Xiaoyan yang mereka kenal. "Jangan halangi aku di sini," ucap Kaisar Abadi. Dan segera dengan pukulan kosong, celah ruang terbuka besar di depannya. Dalam sekejap mata, Kaisar Abadi mendorong selusin ahli klan Xiao ke celah-celah di langit. Melihat bahwa Kaisar Abadi akan menyelamatkan banyak orang klan Xiao, Avatar tak berperasaan yang tidak bergerak akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan pada saat ini. Namun begitu dia bergerak, Kaisar Abadi muncul di depannya dan dia berkata, "Penjelmaan dari ketidakberdayaan. Lawanmu adalah aku. Mari kita bertarung dengan baik." Buam, buam, buam. Suara keras seperti petir bergema terus-menerus di dunia. Di langit dua cahaya dan bayangan seperti pita dan kilatan terus-menerus bertabrakan dengan hebat. Dan setiap tabrakan akan menghasilkan suara yang menghancurkan bumi. Kaisar Abadi dan inkarnasi yang kejam telah bertarung bersama dengan sengit. Peri yang tak berperasaan sangat menakutkan. Dan avatar yang dia tinggalkan di dunia secara alami juga sangat menakutkan. Keduanya bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama. Pertempuran dua kaisar ini mengguncang dunia. Keduanya bertarung dari langit ke tanah dan kemudian dari tanah ke langit. Keduanya terus berubah bentuk dan memulai pertempuran paling sengit. Setelah itu keduanya bergegas ke pegunungan kejam dan memiliki konfrontasi paling intens di kedalaman pegunungan. Pegunungan kejam terus meledak, memunculkan asap dan debu yang mengepul secara bertahap, menenggelamkan Kaisar Abadi dan Kaisar Inkarnasi tak berperasaan. Pada saat ini mereka berdua tidak terlihat lagi, hanya ledakan gemuruh di kedalaman pegunungan yang berlanjut. Pertempuran ini berlangsung selama 1 hari 1 malam, dan suara keras di kedalaman gunung secara bertahap berhenti.
Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang ini. Tetapi kekuatan penghancur yang disebabkan oleh perang ini sangat mengerikan. Pegunungan telah sepenuhnya berubah menjadi tanah datar dan puncak yang meledak memenuhi area ini. Di atas tanah, gunung dan sungai berhenti mengalir. Tanah yang penuh dengan lubang menunjukkan bahwa perang ini besar pernah terjadi di sini. Tiba-tiba erangan menyakitkan keluar perlahan dari sepotong pasir kuning. Xiaoyan merangkak keluar dari pasir dengan susah payah, dan dengan sedikit gerakan, rasa sakit yang parah di tubuhnya menyebar seperti air pasang. Setelah perang, Kaisar Abadi tertidur lelap, dan Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya lagi. Meskipun Xiaoyan tidak melihat pertempuran antara Kaisar Abadi dan inkarnasi tanpa perasaan, dia dapat membayangkan bahwa pertempuran antara Kaisar Abadi dan inkarnasi tak berperasaan sangat tragis. Namun Kaisar Abadi terlalu gila. Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan inkarnasi tak berperasaan, dan sebagai hasilnya tubuhnya terluka. Xiaoyan mengerahkan kekuatan kecil di tubuhnya untuk membuka dunia batin, dan segera naik memasuki dunia batin. Dia langsung pingsan. Tidak tahu berapa lama kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi sadar, dan dia merasakan bau harum yang keluar dari lubang hidungnya. Dia perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat seorang wanita yang menakjubkan tenggelam di matanya. Wanita itu memiliki kulit dan tubuh yang indah, mengenakan jubah berwarna bulan, memancarkan aura keabadian yang halus. Wanita ini adalah Long Jingxuan. Tapi bukankah Long Jingxuan terikat oleh tali abadi? Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari belenggu tali pengikat abadi? Ternyata setelah tali pengikat abadi memasuki dunia batin, karena dunia batin dan dunia luar adalah dua dunia yang berbeda, tali pengikat abadi kehilangan hubungannya dengan Yunlan dan secara otomatis terlepas. Long Jingxuan yang dibebaskan dari belenggu tali abadi segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincin koleksi dan mengenakan di tubuhnya. Dia berlatih sedikit, merasakan lukanya, dan menemukan bahwa meskipun dia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, untungnya itu hanya luka luar, bukan luka dalam. Dia segera membenamkan diri di mata air Yuanling, dan setelah beberapa lama berendam, luka-lukanya sudah sangat baik. Namun pada saat ini Xiaoyan merangkak ke dunia batin yang berlumuran darah. Di masa lalu meskipun dia sangat marah dengan Xiaoyan, setelah kejadian ini, suasana hatinya telah berubah dan kebenciannya terhadap Xiaoyan telah memudar. Setelah kejadian ini, dia mulai meragukan beberapa konsep yang diajarkan Jue Qingdao di masa lalu. Selain itu, Xiaoyan mampu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya dan dia juga cukup tersentuh. Dia tidak punya perasaan untuk Xiaoyan, tapi ada beberapa hal yang membuatnya merasa sangat khawatir. Melihat Xiaoyan bangun, Long Jingxuan segera bertanya, "Bagaimana?" Xiaoyan kemudian tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja untuk sementara waktu." Xiaoyan melirik Long Jingxuan. Melihat perut yang sedikit menonjol, dia segera bertanya dengan heran, "Apakah kamu benar-benar mengandung anakku?" Mendengar ini wajah Long Jingxuan membeku dan dia berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mengandung anakmu? Karena kamu baik-baik saja, cepatlah buka dunia batin. Aku ingin keluar," ucap dari Long Jingxuan. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Ini tidak mungkin. Cedera fisikmu belum sepenuhnya sembuh dan kamu sedang hamil. Betapa berbahayanya bagimu untuk keluar dari sini. Meskipun kamu enggan mengakuinya, tidak peduli apapun, aku juga ayah dari anak itu. Jadi selama kehamilan, tetaplah di dunia batin dengan pikiran damai," ucap dari Xiaoyan. Sebelum kata-kata Xiaoyan selesai, tiba-tiba pedang panjang di tangan Long Jingxuan telah mencapai leher Xiaoyan. Wajah Long Jingxuan sangat dingin dan dia berkata, "Jika kamu terus berbicara, aku akan membunuhmu dengan satu pedang ini. Xiaoyan, aku akan memberitahumu lagi. Aku tidak hamil anakmu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menebasmu dengan pedang. Cepat buka dunia batin, aku ingin keluar," ucap dari Long Jingxuan. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, aku akan membuka dunia batin." Xiaoyan segera membuka dunia batin dan membiarkan Long Jingxuan terbang keluar dari dunia batin. Setelah Long Jingxuan pergi, Xiaoyan segera membenamkan diri di mata air Yuanling.
Sumber mata air spiritual benar-benar hal yang paling ajaib di dunia, memiliki efek ajaib dan memulihkan kekuatan dan memulihkan trauma. Hanya saja sumber mata air spiritual di dunia batinnya sekarang menyedihkan. Dan jika dia menyia-nyiakannya, tidak akan lama lagi sumber mata air spiritual akan habis dikonsumsi. Sebelum dia menyadarinya, Xiaoyan telah menghabiskan waktu di dunia batin. Selama waktu itu Xiaoyan berlatih terus-menerus dan meminum banyak obat suci untuk penyembuhan. Selain itu dia sering berendap di sumber mata air spiritual. Di bawah upaya seperti itu, tubuhnya juga sedikit pulih. Xiaoyan khawatir dengan keselamatan Dali di dalam hatinya. Oleh karena itu, segera setelah tubuhnya pulih, dia mulai mengikuti rute yang ditinggalkan Xiaoya dan berangkat ke Dali. Dali adalah negara yang sangat kecil, terletak di barat daya dinasti Tang dan tenggara dinasti Qin. Di persimpangan perbatasan antara dinasti Tang dan dinasti Qin, ada daerah liar dan primitif yang membentang ribuan mil dari utara ke selatan. Daerah prasejarah ini sangat misterius dan berbahaya. Di daerah ini ada banyak hutan paling primitif, banyak gurun alami yang luas, banyak reruntuhan yang tersisa dari zaman kuno, dan banyak sesuatu dalam legenda yang akan muncul di dunia ini. Binatang buas yang tiada taranya, dan binatang roh langka. Ini adalah area yang penuh misteri, dan juga salah satu area paling berbahaya di daratan. Masyarakat di benua Qi asal menyebutnya sebagai wilayah purba prasejarah. Reputasi wilayah prasejarah di benua Qi asal tidak kurang dari hutan tak berujung, yang penuh misteri, dan hutan kematian yang penuh bahaya besar. Pintu masuk ke zona mati berbeda di zona purba kala prasejarah. Tentu saja selain pintu masuk ke zona mati, ada banyak tempat magis di alam prasejarah kuno. Namun tidak ada yang bisa memahami area ini secara menyeluruh. Banyak orang yang berkelana ke alam kuno telah menghilang selamanya. Ada banyak legenda tentang tanah kuno ini. Menurut legenda, ada gurun primitif di tanah kuno dan ada platform terbang di gunung primitif ini. Platform menarik ini adalah sisa dari zaman kuno dan kekuatan Daudi dapat bertarung di langit platform menarik ini dan naik ke alam dewa abadi. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak tahu berapa banyak orang kuat Daudi telah membuka gerbang ke langit dari platform terbang ini dan naik ke alam dewa abadi, meninggalkan legenda tanpa akhir di daratan. Lokasi kerajaan Dali kebetulan berada di ujung paling selatan wilayah prasejarah kuno. Itu adalah pusat yang menghubungkan dua negara besar, Kekaisaran Tang besar dan dinasti Qin besar. Oleh karena itu, lokasi geografisnya sangat menguntungkan. Justru karena inilah Kekaisaran Tang mengirim sejumlah besar pasukan untuk berperang melawan kerajaan Dali, dan itu pasti akan memenangkan kerajaan Dali. Sejak Tang Haotian menjadi kaisar dinasti Tang, ambisinya telah berkembang dari hari ke hari. Dia terus mengirim pasukan ke selatan ke utara, yang telah membuat wilayah Kekaisaran Tang sangat luas. Hanya niat untuk mendominasi benua timur dapat dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Dali merupakan terobosan bagi Kekaisaran Tang untuk mendominasi benua timur. Kekaisaran Tang dan kerajaan Dali memulai perang yang berlangsung selama setengah tahun. Xuanbiang memulai perang yang berkepanjangan di perbatasan Dali. Masuk akal bahwa dengan kekuatan kerajaan Dali, tidak mungkin untuk melawan pasukan Kekaisaran Tang begitu lama. Namun di balik negara Dali, dengan dukungan dinasti Han, negara Dali memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kerajaan Tang. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.